Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifat Musyaba Sakti Batubara, NPM 2251040170 dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil review jurnal dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Harta dalam Perspektif Al-Quran, Studi Tafsir Ayat Ekonomi. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Imara pada tahun 2018, volume 2, halaman 140 sampai dengan 149. Jurnal ini ditulis oleh Sarmina Batubara. Baik, langsung saja kepada intinya. Tujuan penulis menuliskan jurnal ini yaitu agar penulis bisa memberikan informasi kepada masyarakat atau kepada seseorang kepada pembaca, agar pembaca dapat mengetahui harta dalam perspektif Al-Quran dan juga studi-studi tafsir ayat ekonomi. Maka dari itu penulis melakukan pembuatan jurnal dan juga penelitian supaya manusia atau orang yang membaca jurnal tersebut bisa memahami tentang perspektif Al-Quran dalam studi tafsir ayat-ayat ekonomi. Lalu hasil dari penelitian penulis yaitu Al-Quran menyatakan bahwa Al-Quran sendiri merupakan khair atau yang baik. Al-Quran juga memerintahkan manusia untuk bekerja agar mendapatkan harta. Seperti apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, tepatnya di surat At-Taubah ayat 9 yang artinya berbunyi, "Bekerjalah kamu dan Allah, Rasul dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan diberitakan apa yang telah kamu kerjakan di bumi." Lalu Al-Quran juga mengatur bagaimana manusia harus mencari rezeki atau mencari harta yang halal supaya manusia mendapatkan keberkahan di dunia karena manusia melakukan atau mencari harta dengan cara yang baik. Selain itu, di dalam Al-Quran juga menyebutkan kata al-mal atau kata harta yaitu sebanyak 86 kali, dan seperti apa yang dikatakan di dalam Al-Kahfi di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-41 yang artinya yang berbunyi, "Harta dan anak adalah perhiasan yang berharga. Namun sebenarnya yang berharga itu adalah amalan yang kekal dan juga sholih, dan juga pahalanya di sisi Tuhanmu lebih baik menjadi harapan." Selain itu, Al-Quran juga menegaskan bahwasannya pencarian harta harus dilakukan dengan cara yang baik. Tetapi harta juga tidak boleh dimanfaatkan manusia semena-mena, yang nantinya takutnya ketika manusia semena-mena menggunakan hartanya, maka manusia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya manusia juga memiliki hak dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang dikatakan di dalam surat Al-Fajr di ayat 20, yaitu yang artinya sendiri berbunyi, "Dan kamu mencintai harta secara berlebihan." Dengan kecintaan yang berlebihan. Maka dari ayat di atas yaitu kita tidak boleh berlebihan dalam mencintai harta kita. Nanti takutnya ketika kita terlalu mencintai harta kita, maka kita akan lupa terhadap akhirat dan juga kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama Islam kita. Bekerja sendiri merupakan fitrah seseorang untuk mencari harta. Tetapi di dalam Al-Quran, mencari harta harus dengan cara yang baik dan juga dengan cara yang benar, seperti melakukan perdagangan ataupun melakukan pekerjaan yang halal, tidak menipu, tidak berurusan dengan riba, dan juga tidak berurusan dengan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama kita sendiri, supaya kita mendapatkan keberkahan daripada harta tersebut. Selain itu, harta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala
Yang sebenarnya Allah sendiri menitipkan kita harta agar kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya dan juga bisa memanfaatkannya di jalan yang baik dan juga di jalan yang benar, bukan malah memanfaatkannya untuk hal-hal yang negatif. Kita harus menyikapi atau menyalurkan harta yang diamanahkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk cara yang baik. Seperti contohnya kita mendapatkan rezeki untuk makan makanan yang halal, membeli barang-barang yang halal juga, dan juga kita harus memenuhi kewajiban-kewajiban kita dalam mendapatkan harta, seperti misalnya kita mendapatkan rezeki yang berlebih, kita diperintahkan untuk sodakoh dan juga berinfak. Karena itulah dalam Al-Quran sudah mengatur bagaimana harta dalam perspektif, dan juga banyak yang menafsirkan tentang studi-studi tafsir ayat tentang Al-Quran yang berhubungan dengan harta. Kelebihan dari penelitian ini yaitu penulis menjelaskan secara terperinci dari jurnal itu sehingga para pembaca sendiri paham atau mampu memahami dengan baik, karena dari jurnal di atas itu lengkap dan juga sangat terperinci. Lalu untuk kekurangan dari jurnal ini yaitu sayangnya ada beberapa kata-kata yang sulit dipahami oleh pembaca. Contohnya tadi ada di dalam jurnal yaitu kata terminologi, yang mana para pembaca sendiri belum tentu pada kesehariannya itu mendengar kata-kata tersebut. Maka dari kekurangan tersebut takutnya nanti para pembaca susah untuk memahami dari jurnal tersebut. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu harta sebenarnya merupakan titipan kepada kita, yaitu umat manusia. Kita diamanatkan untuk melakukan atau memanfaatkan harta tersebut dengan baik dan juga benar. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk bekerja mencari harta dengan cara yang baik dan juga cara yang halal tentunya. Seperti apa yang dikatakan dari dalam Al-Quran tadi, dengan kita diimbangi dengan melakukan atau bekerja dengan baik dan juga dengan mencari nafkah yang halal dan juga kita memanfaatkan rezeki yang halal, maka kita akan mendapatkan keberkahan sendiri di dalam diri kita dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah mencari atau bekerja dan juga mencari harta secara baik dan benar dan juga memanfaatkan harta tersebut di jalan yang benar. Tidak lupa juga untuk melakukan sodakoh dan juga infak supaya kita tetap ingat kepada Allah bahwasanya rezeki yang kita miliki ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila mana saya masih memiliki kekurangan di dalam presentasi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.